Oke, kembali lagi di Vape Entusias. Hari ini kita bukan kedatangan tapi kita diundang langsung ke studionya abang-abang ini. Mungkin buat para vapers nggak asing lagi sama beliau berdua nih. Kebetulan gue pakai RDA yang mereka rancang juga. Apa tuh? Oris, Tim Zero. Ya, Zero. ya. Kebetulan kita udah kontek-kontekan, kata Biji karena beliau sibuk juga, jadi kita harus ke studionya dia. Berarti biar kita nggak didatangin ganggu-ganggu. nih. Kita didatangi. Lumayan. Jadi loh, kita lumayan bertamu rancun, Erek. ceritanya. Capek. Main luar kota sekali-sekali kan liburan. Kayak Bekasi, kayak Bekasi. Luar kotanya juga nggak luar-luar banget sih, emperan Jakarta masih sebenarnya. Pinggiran Jakarta. Iya, cuman macetnya ampun dah. Iya lah, Iya. jam Yuk. segini. Topik yuk. Ya, jadi ya kayak biasa sih. Nanti kita tanya-tanya dulu. Beliau nih siapa sih sebenarnya? Gimana perkembangan beliau ini yang udah lumayan banyak dikenal sama orang. 2 orang brand ambassador suatu liquid. Gak usah disebut ya. Jadi kita persilahkan dulu beliau. Siapa yang mau mulai duluan memperkenalkan diri? Dari pojoknya. Lebih tua dulu. Sialan. Mainnya umur. Nama gua Abi biasa tapi orang taunya Abiji. Dan gua awal vape itu dari 2014 lah. Ya sama lah. Udah lama berarti ya? Apa? Oh, udah ditanya. Belum kan? Enggak Awalnya ya, apa-apa, baru enggak lulus. apa-apa, enggak apa-apa. Ya, gimana yang putih. Itu. Iya, dari 14 gua awal start vaping sih, dari situ gara-gara vape dari rokok juga kan. Oh, awal berarti rokok konvensional Iya, juga ya? rokok juga, terus akhirnya ya lihat ada awalnya ngeliatnya keren sih, vape keren banget ya, gitu pengen nyoba deh kayak gitu. Terus suka shisha juga, jadi dari situ lah start. Dari situ startnya. Iya. Kalau Bang Ferry Kartika? Kalau nama gue Ferry Kartika, biasa dipanggil VK. Awal gue nge-vape itu sama kayak dia, sebagai perokok. Awalnya dari rokok konvensional juga ya? Emang niatnya itu emang untuk berhenti dari rokok dengan menggunakan alternatif, yaitu vape. Nah, mulai dari situ, mulai terus ditekunin, ganti-ganti device, akhirnya tenggelam akhirnya di vape. Akhirnya tenggelam di dunia vape ya, di Iya. industri vape gitu. Oke. Terus yang pengen gua tanyain tuh sebenarnya gini. Ini kan tech shoot ini niatnya pengen ke Abiji ya. Karena banyak buat pertanyaan dia, kebetulan ada Bang VK juga. Ya biar sekalian lah, biar nggak boros-boros video juga gitu kan. Satu-satu sebenarnya lebih enak, lebih banyak video lebih asik. Cuman yang benar-benar gue pengen tanyain sama Abiji nih, dia ini kalau lu orang semua tahu vape oke, ngetrik terus clutch chest juga gak sih? Locis gua enggak. Clutch chest enggak ya, di talenta ngetriknya itu ya udah nggak bisa nggak bisa dipungkiri gitu. Terus selain itu yang dari talent banyaknya dia tuh salah satunya ada kartu juga ya? Kartu juga. Trik ya namanya. Kartu Itu namanya card floris kalau zaman dulu. Kalau sekarang sebutan kerennya cardistry. cardistry Atau ada. enggak gaplek. Ah, ya. Woi, Balak 6. goceng dong. Iya. Pokoknya gitu pengen kulik abis talenta apa aja sih sebenarnya yang Abiji punya. Bahkan sempet jadi bintang iklan ya. Oh iya. Iya, bintang iklan salah satu Oke, minuman bentar lah, kita gitu insert kan. dulu videonya. Oke, jadi ya bintang iklan gitu kan. Mungkin sepersekian detik sih nongolnya ya. Cuman beberapa kali nongol gitu. Enggak ada yang ngeh aja. Ya cuman banyak yang enggak, tapi kalau orang-orang yang udah kenal Abiji udah pasti enggak sih. Bewok sendirian soalnya di iklan itu kan. Gue pengen nanyain itu sih. Kok bisa gitu banyak banget kebisaan gitu talent-talent yang dia bisa dibilang orang biasanya punya paling banyak 1 atau 2 talent gitu. Kalau dia bisa banyak banget. Awalnya beatbox. gimana sih gitu? Iya, beatbox juga. Bahkan beatbox. Awalnya apa ya? Sebenarnya semua orang juga bisa sih ngelakuin hal-hal kayak gitu kan. Cuman niatnya doang sih. Seberapa kencang niatnya dia, seberapa sukanya dia sama itu hobi. Nah kalau gue kebetulan gue orangnya kepoan. Jadi gampang banget ke trigger gitu sama sesuatu yang oke gitu, yang menurut gue suka ya. Iya. Jadi udah pas ngeliat ini, wih keren ya, ngulik gitu kan. Ngulik. Dan ya udah
cara nguliknya itu mungkin treatment nguliknya yang gue lakuin sampai sehingga bikin itu jadi banyak hobi yang bisa nempel yang gue pakai sekarang gitu loh. Biasa kalau orang treatment hobinya dia ketika dia suka sama satu hobi, dia ngeliat orang lain bisa, nah dia pengen langsung seperti orang yang dia lihat itu kan, pengen langsung bisa. Ya, dan pengen instan, biasanya banyak banget pengen cepet gitu. Itu yang banyak banget sekarang tuh. Ya, dan itu salah menurut gue. Jadi paling benar kalau gue dulu treatment hobi yang gue jalanin itu ketika pengen nyemplung dan pengen ngulik lah ibaratnya, cari basic dan mungkin terbasic dari si hobi itu, si tekniknya. Ya, misalnya kayak kartu ya, trik kartu tadi harusnya trik dasarnya gue lihat kan, gue downloadin di YouTube kan. Oh, basic ini. Pas gue ngelakuin satu basic yang pertama, misalnya basic ini gue coba, oh ini kok susah ya buat langsung ke basic ya. Pasti ada yang di bawahnya ini nih. Nah, yaudah dari banyak video itu akhirnya gue urutin tuh. Gue nomorin 1, 2, iya. Jadi step by step. Jadi gue lihat, oh kayaknya ngulik dari sini, baru abis itu ke yang sini, baru ke sini. Nah, dan akhirnya sampai bisa ke trik-trik lain. Sama kayak vape trick, skateboard, semua juga sama. Kayak gitu. Bisa disebutin gak nih talent yang udah oke banget lah, oke punya gitu untuk ya kalau nggak sampai kelas expert, tapi kayaknya kalau ABG expert semua kayaknya ya, vape trick oke, skate hardcore. Waduh, Kalau gue hardcore juga terus. Kalau gue biasa kalau bukan ngulik ya. Kalau gue biasa kalau ngedalamin hobi itu nggak gue niatin sampai jago gitu, enggak. Tapi sampai bisa aja gitu. Sebatas bisa gue udah senang gitu. Minimal beberapa trik udah nguasain lah. Minimal gitu. bisa gitu kan, sampai bisa. Dan itu kepuasan batin yang gue dapat gitu. Dan kalau tadi lo tanya hobi apa aja yang udah gue coba, sebenarnya banyak banget. Nah, cuman itu ada beberapa juga yang tereliminasi gitu karena entah itu gue bosen, entah itu gue karena ya nggak terlalu suka banget gitu, pada iseng-iseng akhirnya gitu, iseng-iseng doang. Karena biasa hobi yang gue lihat itu berdasarkan falling in love sama si hobinya itu. Ya misal kalau gue ngelakuinnya nggak karena gue suka banget, biasa gue nggak ngelakuin. Terus kayak ya mager lah buat nyoba gitu. Ya, kalau yang kayak gitu mungkin dari awal iseng nggak buat lihat, wah kayak seru nih gitu. Kan ada orang iseng karena ikut-ikutan, sama orang iseng karena ya gue suka banget gitu, sampai bener lu tiap hari browsing ngeliatin video-videonya segala macam. Nah itu seru berarti gitu, lu udah falling in love ya. Tertarik lah ya. Tertarik banget. Bahkan kalau ngomongin hobi-hobi ya, selain vape trick yang beliau jadi salah satu contoh untuk ngetrik itu, beberapa trik finger spinner, itu juga jadi booming, salah satunya karena ada yang blow apa gimana gitu di sosmed ya. Kalau fidget spinner itu yang nyuruh gue main buat ngulik nih, lu coba nih ngulik nih, soalnya lu bisa jadi trik gitu kan. Kebetulan nih ada di samping gue. Jadi dulu temannya dia punya produk fidget spinner, terus pengen promosin lah ibaratnya gitu kan. Si VK nyuruh gue, nih Bi, lo coba nih fidget spinner, kali aja lo bisa buat trik-trik. Lo kan nyobain apa aja lo bisa lo trik-trikin tuh. Akhirnya gue coba tuh, awal-awal kayak biasa aja, kayak ini mainan apa sih. Tapi lama-lama seru, sampai gue ngeliat model-model gue keren-keren banget. Dulu emang satisfying banget buat diputer-puter gitu. Terus akhirnya gue pikir, wah kalau di triknya seru nih, bisa nggak ya gue coba-coba. Akhirnya ternyata bisa. Udah dari situ lah akhirnya. Sempet rame banget kan tuh fidget spinner dari yang harga. Berarti lo termasuk pionir juga ya? Sebenarnya kalau di luar juga udah banyak duluan. Cuman di Indo kebetulan waktu itu belum ada. Ya mungkin kalau buat awal-awal di Indo yang main-main, baru gue sama ya orang-orang yang nggak kelihatan aja sih sebenernya. Belum terlalu terekspos. Iya, nggak ke-expose. Kebetulan kan gue sering bikin konten, jadinya ke-expose. Mungkin udah ada yang ngulik-ngulik juga sebelumnya. Gitu sih. Terus kalau dari Bang PK sendiri, ini talentnya juga mungkin diam-diam mematikan gitu kan. Banyak mungkin talent-talentnya boros dia. Oh iya, ada. Ngeri-ngeri gitu kan. Selain cloud trick juga mungkin yang lain. Sebenarnya kalau gue pribadi, gue sendiri ya hobinya hobi normal sih, hobinya cowok, main bola, kayak gitu. Cuman karena emang selama ini teman-temannya yang emang rada males tuh buat olahraga kan, biasa kan awal-awal doang tuh, ayo main semangat beli sepatu, beli baju, jersey kan. Belakangan jadi kendor. Gue dulu sampai masuk sekolah bola juga. Sempet di RCC.
Oh, Cempaka anak Putih. Rawasari Sisi, itu. Iya, gue pernah masuk di sono. Oh, tapi ngomong-ngomong RCC udah bagus loh. Iya, Main-main. ada lapangan Jago deh kalau main bola. sintetisnya kan sekarang. Iya, udah. Terakhir gue sempet main tahun lalu, masih sempet tiap Senin main sana. Oh, main di sana masih. Iya, cuman karena emang ya itu kendor-kendor pada udah nggak mau, udah jadinya hobi gue udah nggak ada lagi sekarang. Ya cuma nge-vape doang sih. Sama baru nih sekarang yang baru main lagi ya motor lah, cuma masih iseng-iseng aja. Motor-motor ya Enggak, Motor custom gitu. matic. custom gitu ya. Custom ada. Paling gue mau nanya nih, dari lu berdua kan BA Hero. Ceritain dong awal gimana lu bisa jadi BA. Sampai akhirnya Sampai- jadi BA. iya. Perjalanan Oh. vaping lu dari awal kayak gimana gitu. Sampai akhirnya bisa dicomot nih sama Iya. BA. Iya, akhirnya Iya. kecomot. Kalau gue pribadi dulu emang apa namanya ya menurut gue kalau promo-promo sponsor sama teman-teman gitu kan dulu sering kan kayak cuma ngasih produk doang segala macem gitu kan. Senang banget juga karena lu bisa nyobain liquid-liquid yang beda-beda gitu kan. Iya. Pokoknya itu kalau nggak salah tahun berapa sih yang gue masuk lu masih? 15. Lo duluan apa gue sih? Gua duluan. Lo duluan. Ya tahun 2015 lah itu baru tuh direkrut-rekrutin deh satu-satu. Ya itu dari ini juga sih dari apa namanya? Mereka lihat dari aktifnya di Instagram gitu segala macem. Dari situ mereka coba tarik sampai sekarang akhirnya masih. Ya, termasuk dari kreativitas kita Iya. apa kreativitas lu di sosmed gitu ya, Nah, nge-trick soalnya- atau gimana gitu. Kalau yang gue lihat ya kalau zaman dulu itu vape tricker atau vapers itu banyak banget kan. Nah cuman yang menonjol itu kan Menonjol, susah ada, kan. iya. Nah ternyata dulu tuh yang menonjol itu orangnya nggak banyak gitu, nggak terlalu banyak karena apa ya porsi kreatifnya tuh beda-beda gitu kayak karakternya. Nah mungkin yang dilihat sama sponsor itu kayak gitu. Soalnya ya lu punya kemasan banyak tapi kalau nggak menarik kan buat apa diambil Iya, gitu. ciri khasnya lah. Iya, Ada jadi ciri tuh khas. masing-masing vapers yang nonjol itu punya ciri khas beda-beda gitu. Kayak gitu. Kalau Bang VK sendiri Ya sama semua sebenarnya ya gue masuk ke dunia vape trick itu kecelakaan sebenarnya. Kecelakaan? Iya, bukan emang niat sebenarnya. Nggak sengaja. Awalnya gimana ya? Pertama tuh kan kayak dulu kan vape trick itu masih awam banget kan. Iya, Di masih tahun tabu awal-awal malah. booming 2013 2014 kan. Cuman ada satu video yang bikin gue tuh mulai seru nih, di vape nih ada seni-seninya nih, dibilangnya vape trick. Dulu kan kayak sebelumnya kan orang bilangnya bulat-bulat bikin bulat-bulat bikin doang bulet-bulet. kan. Bikin Cuma oh. iya, makin kesini namanya udah mulai makin keren, dibilangnya vape trick. Nah dari situ gue mulai ngulik-ngulik pun kayak sekadar misalnya kayak nongkrong sesama vapor misalnya ngetrik kan gitu kan, wih keren lu bisa ngetrik segala macam kan, jadinya punya kebanggaan tersendiri. Nah makin kesono makin jauh gue mulai iseng-iseng bikin video. vape trick. Iya bikin video vape trick. Awal-awal sih kayak bikin nggak diupload, malu gitu kan, masih siapa sih gue ngapain Iya. sih begini Iya, kayak iya. begitu. Cuma lama-lama beraniin upload pertama, antusiasnya lumayan lah di komen, wih keren bisa begini bisa begitu. Akhirnya makin terpancing dong, wih kayaknya gue harus bikin lagi nih. Ya gitu terus, dari yang cuman sama kayak dia dapat sponsor cuma berupa barang, terus ikut kompetisi, hadiahnya cuman produk, Barang, liquid iya, sebotol. Nah itu udah bangga banget ya. Itu Kompetisi udah awal seneng tuh banget, emang kayak gimana ya, gue bisa dapat liquid gratis nih. Iya. Ya udah makin seiring berjalannya waktu, tiba-tiba dikontak sama Hero 57 buat aja ketemu gitu kan, Ngobrol-ngobrol project gitu nih apa segala macam. Ya udah berjalan akhirnya jadi brand ambasadornya Hero 57 sampai sekarang. Finally. Iya kalau ngomongin kebanggaan ikut kompetisi atau mampir ke sana kemari terus ngobrol-ngobrol akhirnya dapat liquid gratis itu 2013 2014 masih Sampai 2016 sih Iya, sebenarnya. masih ada sih, masih ada. enggak maksud gua liquid itu juga 2000 inilah 2015 itu mahal kan juga ya? masih mahal banget kan. 30 30 mili sampai 180.000. Iya, 200 itu ribu, mending 200 200 ribuan, ada yang sampai 300 ribu kalau nggak salah waktu itu ya. Soalnya kan kayak dulu kan emang kita dari perpindahan dari rokok ke vape itu kan sebenarnya emang kalau kita hitung secara apa
seluruhnya itu murah kan, cuman awal modalnya itu yang gede. berat memang. Makanya kita dapat liquid yang 30 mili sebenarnya kita nggak suka rasanya pun termasuk seneng banget pasti. Iya, kita terima aja. Iya, Mas. Terima pasti buat ngelanjutin vaping juga gitu kan. Pernah gue sampai saking mahalnya liquid, gue beli Fiji Kayak gitu. seliter. Waduh, buat ngetrik itu. Buat ngetrik. Iya, iya, Itu iya. dan itu gua rasa zaman vape tricker zaman kita dulu banyak yang ngelakuin hal itu. Iya. Soalnya kan gue pun beli juga gue ke toko kimia. Ya toko kimia maksudnya nggak jual barang semua full kimia ya, ada food grade juga Food kan. grade. Ada si Fiji itu gue beli, akhirnya beli udah. Nggak Nggak ada ada rasa namanya. hambar, cuma yang buat Hambar. ngetrik daripada lo sayang-sayang. Buat latihan. Iya buat latihan doang. Tapi nggak ditanyain sama yang punya toko tuh, buat apa Nggak nih sih, Mas? enggak. Enggak lah ya, masih Tapi Masih aman gitu. tapi di tahun segitu sih udah mulai pada paham, oh ini buat apa nih tujuannya, pasti Iya. buat Oh, vape. udah. Cuman soalnya kan bahan Fiji itu kan sebenarnya bukan buat bahan liquid doang, banyak Iya, ada banyak SP. yang dipakai buat Fiji itu loh. Odol juga odol. termasuk kayak begitu-begitu. Model pakai biji. Iya. Pakai juga. baru tahu gue. Pokoknya yang food grade itu rata-rata. Oh, yang masuk ke dalam tubuh ya. Iya. Gitu. Lu berarti awalnya perokok konvensional juga? Iya sama. Termasuk berat gue dulu sehari 2 bungkus. Nah, ini. Nah, ini nih yang ini gua yang tanyain ini nih. yang seru nih gue Iya. ditanyain nih. Kan Seru gua ya? perpindahan juga nih dari rokok konvensional ke vape gitu. Dan kadang gue juga kalau misalnya ya, ini gue nyebutnya gue jalur bawah nih. Iya. Gue kalau Apa tuh nggak ada jalur bawah tuh? Nah, ini jalur bawah nih teman-teman ya. Gue ceritain. Gue kan buat beli liquid aja kadang-kadang masih mikir gitu. Kemahalan lah apalah. Gue masih suka beli rokok ngeteng lah setengah. Kadang-kadang gue beli sebungkus. Adalah tuh 14.000 murah tuh. Gue nggak mau nyebut merek nih, nggak Kaum. sponsor soalnya. Iya. Pokoknya gitu. Lu gimana sih cara maksudnya tuh pindah dari rokok konvensional ke vape gitu? Soalnya gue pribadi belum bisa lepas dari rokok, tapi kalau gue ada liquid, gue usahakan itu gue nggak ngerokok, gue Oh, nge-vape. berarti lu masih Terkadang kalau gue nggak ada liquid, Kalau nggak ada liquid oh, lah, hybrid masih hybrid hybrid. hybrid Iya. lah. Lu ngerokok masih jalan, nge-vape jalan. Tapi Ya. emang rokok konvensionalnya juga udah Kurang. kurang. Iya. bahkan kurang banget, nggak sehari. Intinya sekali kalau pasti. miskin gue ngerokok, udah gitu. paling ini apa Iya. apa sih namanya dibilangnya Paling gampang. pilihan terakhir. Nah, iya, pilihan pilihan terakhir. udah. Tapi kalau zaman dulu ya rokok sebenarnya masih belum mahal juga kan, maksudnya Iya. nggak semahal sekarang gitu kan. Mungkin kalau sekarang bakal kayak gitu juga kali kalau gue dulu ya. Tapi kalau apa ya, masing-masing vapers mungkin punya cara sendiri-sendiri buat berhenti dan buat pindah ke vape. Gue dulu juga agak susah juga dan sampai akhirnya hybrid juga dan sempat berhenti nge-vape juga, berhenti dua-duanya gitu. Full berhenti. Full berhenti. Nah, gara-gara lihat ada si vape trick itu aja jadi kayak wah, jadi keren ya, ada seninya di vape. Akhirnya bikin lah tuh. Nah, itu gue dulu cara buat treatment gue buat berhenti ngerokok itu yang gue lakuin ketika gue udah nge-vape ya, tapi gue masih ngerokok. Yang gue lakuin gue nggak beli rokok. Jadi gue usahain dalam 1 hari ini gue nggak beli rokok. Minimal gue minta sama temen. Kalau dia nggak kasih ya udah enggak. Tapi ya udah dari situ kan kayak wah rokok bagi 1 ya, bagi. Bener nyebelin lah pokoknya. Dan ya udah dari situ ternyata ampuh. Kan ketika lo udah minta sama temen terus karena keseringan kayak udahlah gue kayak minta mulu perasaan. Bakal nyadar sendiri. Jadi mainin perasaan diri Iya, sendiri jadi gitu lu ya. bakal sadar sendiri. nggak enak gitu. Jadi nggak enak. Terus yang kedua, ya itu gue harus usahain vape gue sampai gue pulang terus tidur masih nyala terus. Jadi gue harus stok baterai. Biasanya gue cuma pakai dulu kan masih banyak kan single baterai, single baterai, gitu. Pakai Meka kan. Biasanya cuma bawa 1 ya, gue coba bawa 4 gitu. Jadi stay terus tuh, bawa apa namanya, hidup terus. Bawa kapas, bawa liquid juga harus full sampai sehari. Itu benar-benar gue perhatiin gitu. Karena ketika udah mati semua pasti bakal balik ke rokok. bakal balik ke rokok kayak gitu. Ya udah treatment kayak gitu gue jalan tiap hari dan akhirnya pas nyobain rokok lagi, wah jadi udah nggak enak ya. Hambar, bener hambar nggak enak banget. Bahkan terakhir gue udah ngetes masih nge-vape nih ya, tapi gue iseng udah kangen juga yang ngerokok ya, nyobain deh. Udah nggak enak ya, pusing terus gue bener-bener Ya, udah nggak langsung. enak banget gitu. Kalau VK sendiri Apa tuh? treatmentnya gimana Berhenti gitu? ngerokok ya. Full Kalau pindahannya gitu. Gue dulu awal-awal yang gue bilang tadi kan emang tujuannya untuk berhenti ngerokok. Itu gue bertahannya nggak ngerokok itu 2 minggu di awal.
Soalnya kan lagi nemuin enak nih vape nih, Oh, udah pas ada start shaping rasanya. itu ya? Iya. Nah setelah 2 minggu itu akhirnya karena emang liquidnya mahal dan Nah. sebagainya. Dulu kan gue masih di Papua tuh tahun 2014 tuh. Oh masih di sana berarti? Iya, gue beli liquid misalnya 260.000, ongkos kirimnya 60.000, 70.000, 300.000 jatuhnya lebih itu ya. 300.000. Terus 30 mili dulu kan emang tanknya kan masih yang 1 ohm di atas 1 ohm lah. Oh, resistensinya ya? Ya, yang masih pakai kayak Nautilus Effort dan lain-lain itu kan ohmnya tinggi kan, jadi emang takaran liquidnya tuh nggak banyak. Bener. Jadinya karena emang faktor kemahalan dan lainnya, akhirnya gue sempat berhenti tuh di awalan. Gue sempat balik lagi ke ngerokok. Cuman karena device yang gue udah beli dulu mahal, dulu gue beli modelan kayak Effort, tapi dia ada wattnya gitu, ada aturan wattnya maksimal 15 watt. Ayo lah modelnya lah kalau ini ya. All in one gitu kan. Cuma Iya, tinggal ganti tapi starter kit coil. ya? Starter kit. Dia versinya yang kayak Ayo tapi yang ohm yang gede. Oke Yang ya, 1 ohm. kayak kalau dulu apa? Untuk MTL lah ibaratnya sekarang The Apa Pods. ya, kayak Plico gitu-gitu ya. Dia ini Green Saver namanya pokoknya. Kayak Effort lah, panjang stick. Iya. Oke. Nah karena sayang juga tuh dulu belinya mahal, akhirnya gue coba untuk bisa nyisihin duit, nabung kan. Nabung setiap hari misalnya ada duit jajan berapa, gue sisihin, akhirnya buat beli liquid. Setelah berjalan itu sempat berhenti ngerokok lagi, balik lagi ngerokok. Sebenarnya sampai sekarang gue bisa berhenti ngerokok, gue tuh sadarnya kenapa gue bisa ngerokok dan bisa nge-vape kayak lo hybrid kan. Karena sebenarnya satu niat kan, niat kita sendiri, maksudnya kayak kalau lu nggak niat nggak bakal bisa. Sama kalau buat gue yang kedua itu lingkungan, Oh, iya. Iya sih. kayak versinya dia kan. Kalau misalkan teman-teman nih kita nongkrong misalnya berempat, nggak ada yang punya rokok, ya udah nggak bakal ada yang mau ngerokok pasti. Gue udah punya vape, beratnya kayak gitu. Nah semenjak gue keluar dari lingkupan teman-teman gue yang ngerokok, gue bukan berarti gue menjauh ya karena mereka ngerokok ya. Maksudnya emang karena posisinya dulu gue di Kemayoran, sekarang di Cinere jauh kan. Iya. Jadi gue mainnya ya udah sama anak-anak Berarti kantor doang. ruang lingkupnya Kan ya nggak ada yang udah ngerokok. nge-vaper gitu kan. Iya. Jadinya udah nge-vape terus jadinya. Rokok tuh udah nggak ada di pikiran gue lah gitu ibaratnya. Udah full stop merokok, stop smoking gitu kan. Kayak makan, abis makan susah tuh buat nggak ngerokok. Oh, iya, Lagi boker. boker Wah, itu itu udah. udah. Itu susah tuh. Godaan Pagi-pagi banget bangun. malam, iya, malam. Ya udah gue paksain gimana caranya gue harus pakai vape ini. Gue udah beli liquid mahal, gimana caranya gue harus pakai. Tapi boker sambil nge-vape gitu. Iya. Iya, lo. Lo nggak nyedot Kagak lah. Aroma Biasanya gitu. awal-awal pas baru keluar tuh baunya kecium tuh lama-lama hilang. Udah biasa soalnya. Itu kalau di kartun hijau tuh. Saat yang sedot. Ini kita ngomongin ini ya, dibilang hal yang tabu, sebenarnya kita juga lagi perang sama yang black campaign itu kan. Iya. Kita sekarang dari opini lu berdua deh. Setelah lu pindah dari rokok konvensional ke vaping, perubahan apaan aja sih? Nah, ini kan karena banyak yang black campaign gitu juga kita harus Iya. dari pengalaman pribadi langsung kan. Per orang kan beda-beda gitu, mulai dari VKD. Kalau ini abis mulu dari tadi kayak dari VK apa sih yang Ya, nggak apa-apa. yang Termakan semua. perubahan apaan aja gitu kira-kira? Yang gue udah alamin. Oh, yang sama udah vape. setelah pindah dari rokok konvensional terus ke akhirnya ke vaping apaan aja gitu? Yang paling pertama sih sebenarnya itu pas bangun pagi. Reak-reak pagi tuh. Nggak nyesek. Udah ya. Iya. Biasa kan kalau bangun pagi tuh pasti ada Oh iya, ada dahak, reak gitu. reak dahak begitu kan. Nah itu mungkin sampai sekarang masih ada, tapi itu reak normal. Setiap orang pasti punya dahak setiap pagi. Cuman nggak kayak dulu yang sampai kayak hijau, terus yang kental banget, banyak banget. Pokoknya kayak tenggorokan tuh nggak enak banget deh pagi-pagi. Mulut bau aki-aki. Itu udah nggak ada tuh, Udah nggak ada. beda banget kayak dulu semenjak masih ngerokok ya. Terus ya itu bau nempel di badan, Di baju. bekas rokok itu kan parah banget kan, nempel banget di ruangan juga. Biasanya kalau kita di ruangan mana gitu, misalnya kita baru ngerokok, kita keluar masuk lagi pasti kecium banget baunya. bau ini bekas Berhari-hari rokok nih bekas- pasti. lagi ada Tapi asap. kalau vape tuh nggak ada. Terus berat badan gue juga gue naik. naik. Iya. Nggak tahu ya. Kita insert ya foto VK dulu ya. Selama gue nggak ngerti, emang mungkin ngerokok itu bikin pertumbuhannya dalam tubuh itu kayak gimana, gue masih nggak ngerti.
Tapi semenjak gue berhenti dari rokok, gue emang makan gue tuh emang banyak banget jadinya. Jadi ningkatin Iya. nafsu makan juga gitu ya. Lebih doyan makan kayak gitu. Kurma plus. Terus nafas juga lebih panjang. Iya. Nggak kayak Oke. rokok pendek kan. Kalau main bola dulu Oh iya. Udah ngap-ngapan dikit-dikit dulu. Oh iya, lu main minta bola ya? ganti. Iya. Tapi perbandingannya setelah nge-vape sebenarnya nggak bikin langsung Plong napas banget gitu, enggak ya? plong banget, maksudnya setidaknya lebih baik dari sebelumnya. waktu sebelum itu ya. Gitu sih. Kalau ABG sendiri Kalau gue ini pokoknya dampak positif ya dari dampak positif luar tubuh dulu deh. Yaitu yang pertama kayak baunya nggak nempel itu tadi benar kata PK. Terus orang juga banyak yang nggak keganggu gitu. Kadang kan ada orang yang kalau lagi ngobrol terus dia nggak ngerokok, kan pasifnya kan lebih bahaya kan. Iya, benar banget. Kan kita mesti kayak kalau dia sadar diri, lu mesti buangnya jauh-jauh gitu segala macam gitu. Tapi ada juga sih orang yang keganggu juga sama asap vape yang terlalu banyak juga segala macam. Ya tapi ya cukup wangi lah, lebih wangi lah kalau vape kan dari baunya kan. Terus apalagi ya, kayak apa bibir gak hitam gitu banyak hal-hal yang kayak gitu, hal kecil sih sebenarnya itu Sepele perlu, sih iya, sebenarnya, perlu juga cuman lah. ada perubahan Ya, gitu. kalau dalam tubuh ya itu kan gue main skateboard kan, sama kayak VK, napas ketika gue main skate tuh lebih panjang lah, nggak gampang capek. Nggak. Karena main skate kan bener kayak lu semua gerak segala macam kan, jadi kayak lu lebih enak aja lah. Durasi lebih lama ya. Durasi Wah, durasi main skate-nya ya. Iya, main skate-nya ya, Iya, main iya, bolanya skate, gitu kan. iya. Nafsu makan juga lebih banyak juga sama. Cuma gue nggak segemuk VK. Kalau lu kan masih ngontrol, kalau Gue gua masih udah nggak ngontrol. Iya. Oh bedanya sama ngontrol nggak ngontrol Iya, gitu. itu. Ya kebetulan tadi udah lihat kan fotonya VK kayak gitu. Banyak yang nggak percaya pasti. Ih, kayak cacing. Iya sih. Gue juga dulu pertama kali ke vape store-nya dia nih, waktu dia jaga vape store di Kemayoran gitu. Pertama ketemu, oh VK begini. Terus ketemu lagi, ngelihat lagi sih, bukan ketemu lagi, ngelihat kontennya dia di Instagram atau di YouTube. Kok gemuk sekarang gitu kan? Ini minum susu apa nggak tahu gitu kan? Kurma plus. Tapi rata-rata semua deh kalau lo lihat influencer vape ya, yang sekarang ini Iya. udah gede juga, kayak Vetrio, Termasuk Vaperstar, Vaperstar ya, juga. Ruby Gang. Lo kalau lihat flashbacknya mereka, foto-foto zaman dulu ya, benar-benar kurus Iya, banget. Ruby Lu Gang juga apalagi sebenarnya ya? dia juga kurus. Gue juga kurus juga dulu. Kecil. Ya, sekarang lebih agak ya berisi lah, tapi gak gemuk. Menurut lo yang tentang, ya kalau kita sebut sih vapor jalur bawah ya. Ya.